Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu yang saya hormati. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan calon guru penggerak untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi akademik? Baiklah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tentu sudah memahami apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilaksanakan di sekolah itu ada 3 tahap ya Bapak dan Ibu. Ada tahap prasupervisi, tahap observasi, dan tahap pasca supervisi. Nah, teknik coaching dapat diterapkan untuk prasupervisi dan pasca supervisi ya. Pada prasupervisi, kepala sekolah bersama guru itu bisa melakukan semacam diskusi ya dengan menggunakan teknik coaching. Jadi bukan penerapan coaching didahului oleh supervisi, tapi supervisi dapat dilaksanakan dengan teknik coaching ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dalam coaching? Baik Bapak dan Ibu, yang disebut sebagai pertanyaan berbobot adalah merupakan pertanyaan yang lahir dari mendengarkan ya, berbentuk pertanyaan terbuka, kemudian membuat coach merenung, menggali, mengingat dan mengaitkan, kemudian diajukan pada saat yang tepat. Nah, ini dianggap sebagai pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan berbobot ini diajukan dalam bentuk pertanyaan terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, tidak menggunakan kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan yang tertutup seperti apakah, sudahkah, atau apa sudah. Pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Nah, ini dapat kita pahami ya Bapak dan Ibu ya. Baik, pertanyaan ketiga dari CGP adalah bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan sejawat untuk di-coaching. Namun rekan sejawat ini tidak ingin di-coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya coaching itu datangnya dari si coach ya Bapak dan Ibu ya, si coach yang datang kepada coach untuk minta di coaching ya, sebenarnya seperti itu. Namun untuk supervisi akademik barangkali bisa agak berbeda ya daripada ini, karena untuk supervisi akademik biasanya itu sudah terjadwal di sekolah. Kepala sekolah atau tim supervisi harus mensupervisi semua guru yang ada di sekolah. Nah, kalau untuk supervisi akademik ini tentu sudah ditentukan waktu ya. Mau tidak mau Bapak dan Ibu guru akan siap untuk melakukan coaching bersama kepala sekolah sebelum dan sesudah supervisi akademik. Namun untuk coaching sesama rekan sejawat tentunya kita juga tidak bisa memaksakan. Barangkali kita bisa memancing ya Bapak dan Ibu untuk mengcoaching rekan sejawat yang bermasalah, tetapi tetap saja tidak bisa memaksa atau memaksa rekan sejawat untuk mau di-coaching oleh kita. Menurut saya seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya pertanyaan keempat,
Apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coachee menemukan solusi atau permasalahannya? Tentunya kita bisa mengatakan belum berhasil ya, karena tugas seorang coach adalah menggali si coachee untuk dapat menemukan solusi daripada permasalahannya. Jadi jika permasalahan belum berhasil mendapatkan solusinya, tentu coaching kita juga bisa dikatakan belum berhasil. Baik, pertanyaan kelima dari CGP adalah bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dengan proses coaching. Baik, hendaknya pertanyaan lahir dari mendengarkan, kemudian pertanyaan berbentuk pertanyaan terbuka, dan membuat coachee merenung, menggali, ya, dan mengingat serta mengkaitkan dan diajukan pada saat yang tepat. Ya, mungkin ini akan dapat membantu coachee.